Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya Dewi Ajeng Pramintasari, akan mempresentasikan tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa Persatuan Negara Indonesia. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Setiap kata memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep objek yang diwakilinya. Melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa karena penggunaannya sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Bahasa sebagai identitas suatu bangsa atau suku. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku itu. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan, saya dari kelompok 2. Poin selanjutnya dari materi ini adalah mengenai peranan bahasa Indonesia. Peranan bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kita perlu berinteraksi dengan manusia lain. Nah, bahasa Indonesia ini menjembatani kita untuk berinteraksi dengan manusia. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri ini adalah konteks yang lebih jauh lagi dari bahasa sebagai alat komunikasi. Karena di sini bahasa digunakan untuk mencurahkan gagasan, ide atau ekspresi dari dalam diri kita, bisa melalui tulisan ataupun lisan. Yang ketiga, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Maksud dari alat kontrol sosial adalah bahasa mampu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Sehingga dengan kemampuan tersebut, kita bisa mempengaruhi dan memberikan pendapat agar kita bisa menciptakan kehidupan yang baik dan ideal. Poin selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Ada 3 ragam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ragam lisan, yang kedua ragam tulisan, dan yang ketiga adalah ragam menurut pandangan dari penutur. Mulai dari ragam lisan. Ragam lisan ini adalah ragam yang dihasilkan dari alat ucap manusia, sehingga bisa dikatakan ragam lisan ini adalah ragam langsung karena kita dapat berinteraksi secara langsung dengan penerima pesan. Kita sebagai pengirim pesan dan orang lain yang mendengarkan sebagai penerima pesan itu. Untuk ragam tulisan ini adalah ragam yang menggunakan alat tulis sebagai media penyampaian pesan itu. Dan yang ketiga, ragam menurut pandangan penutur. Ragam menurut pandangan penutur ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan daerah, dialek ataupun logatnya. Ragam dialek ini adalah ragam bahasa yang sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah dari si pembicara tersebut. Selanjutnya adalah ragam bahasa terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh ragam terpelajar biasanya sudah sesuai dengan lafalnya, seperti kata fitnah. Mereka tidak lagi menggunakannya dengan kata fitnah. Selanjutnya ada ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan pada acara-acara formal atau acara-acara resmi. Biasanya banyak dijumpai di surat dinas, pada pidato, makalah, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada surat pribadi atau surat untuk keluarga dan sebagainya. Selanjutnya adalah ragam bahasa menurut pokok persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali menjumpai pokok-pokok persoalan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda, kita pun harus menyesuaikan ragam bahasa kita dengan pokok persoalan tersebut, agar ragam bahasa yang kita lontarkan sesuai dengan pokok persoalan yang sedang diperbincangkan. Contohnya seperti ragam bahasa di lingkungan agama. Ragam bahasa di sana berbeda dengan ragam bahasa yang ada di lingkungan politik ataupun kedokteran. Yang terakhir adalah
Bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi. Biasanya digunakan di situasi resmi atau lingkungan yang resmi. Bahasa baku ini juga terikat oleh tulisan, ejaan, dan lafal yang baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.